ビックにあなたのハートにニコニコに。 Hey guys, Dion di sini dan di video kali ini kita akan melakukan sebuah gaming test untuk HP Realme 6, di mana saya sempat menyinggung di video sebelumnya bahwasannya si Realme 6 ini cocok sekali untuk gaming karena prosesornya itu MediaTek Helio G90T yang skor Antutunya tembus 280 ribuan. Ini membuktikan bahwasannya si Realme 6 ini performanya emang bener-bener ganas. So, saya langsung download game dari Play Store yang berat maupun yang agak ringan untuk mencoba kemampuan gaming di Realme 6 ini. Tanpa panjang lebar, langsung aja kita coba main gamenya. Game pertama yang kita akan coba adalah game Traffic Rider, dimana ini sih sebenarnya bukan game berat, tapi di sini saya ingin menguji kemampuan gyroskopnya. Apakah dia bisa merespon dengan cepat atau tidak? Karena di game Traffic Rider ini kalian harus menghindar dari kendaraan secepat mungkin atau ya refleksnya harus mantap lah. Kalau enggak ya pasti kalian akan ketabrak. Dan setelah mencobanya saya merasa bahwasannya si gyroskop ini nggak ada masalah dan memainkan game ini Traffic Rider itu benar-benar nyaman sekali. Kemudian game yang kedua adalah game FPS sejuta umat, yaitu PUBG Mobile. Dimana di sini saya dibikin kaget oleh settingan grafiknya, tembus HDR Ultra. Atau kalau kalian pingin frame rate yang lebih tinggi, bisa pakai Smooth Extreme. Nah, settingan ini dulu saya hanya menemukan di HP flagship yang pernah saya pegang, yaitu Huawei Mate 20 yang harganya pas itu 8 jutaan. Nah, ini HP 3 jutaan bisa pakai settingan HDR Ultra atau Smooth Extreme. Wah, ini benar-benar luar biasa sekali. Dan ternyata terbukti pas saya lagi mencoba main gamenya. Pertama pakai HDR Ultra, ini grafiknya luar biasa sekali, bagus banget. Dan tidak ada frame drop sama sekali, paling ada sedikit-sedikit tapi ya masih nyaman banget untuk dipakai. Nah, saya coba turunin lagi ke Smooth Extreme. Nah, di sini gameplaynya bener-bener mulus sekali, nggak ada frame drop, nggak ada lag. Mulus banget. Untuk satu game dimana saya kalah di tengah-tengah, ini makan kurang lebih 3-5% untuk gaming 20 menitan. Jadi bisa dibilang cukup awet ya. Buat yang belum tahu, di HP Realme itu ada fitur Game Space, di mana ini bisa meningkatkan performa dan juga memblokir notifikasi ketika kalian sedang bermain game. Oke, langsung aja lanjut ke game yang berikutnya, yaitu Call of Duty Mobile, di mana dulu saya sempat merajini main game ini selama kurang lebih 2 bulan pertama ketika rilis. Tapi sekarang, maafkan saya kalau emang saya mainnya itu agak noob. Sama seperti PUBG Mobile, settingannya itu bisa tembus rata kanan, graphic quality very high dengan frame rate very high. Tapi saya biasanya turunin sedikit ke graphic quality high biar bisa mendapatkan frame rate max. Jadi bener-bener pengalaman gamingnya itu mulus banget gitu ya. Dan selama saya main, ini jadi pingin balik lagi main Call of Duty Mobile plus beli Battle Pass-nya. Tapi udah, itu gak usah dipikirkan, yang penting di sini pengalaman gamingnya itu bener-bener puas. Apalagi ketika HP Realme 6 ini memiliki layar 90Hz. Kalau kalian pakai layar 90Hz untuk gaming FPS, itu bener-bener istimewa sekali. Rasanya itu smooth banget dan untuk ngeker musuh itu bener-bener mantap pokoknya. Susah dijelasin tapi ya setidaknya saya menceritakan pengalaman ini kepada kalian semua. Di game pertama saya sempat kalah karena emang belum terbiasa, tapi saya gak mau kalah di situ aja. Saya main lagi game berikutnya, kemudian ya akhirnya menang juga. Nah, setelah memainkan 2 game yang totalnya itu kurang lebih sekitar 13 menitan, ini baterainya saya cek berkurang hanya sekitar 3%.
Wah, ini hebat banget ya. Dan bodi HP-nya itu tidak terasa agak panas gitu. Jadi cuman ya hangat biasa tapi nggak begitu panas. Kemudian game berikutnya adalah game MOBA favoritnya negara plus 62. Ini adalah Mobile Legends. Nah, di game Mobile Legends ini tentunya udah nggak usah kaget karena grafisnya itu pasti sudah bisa tembus settingan high dengan high frame rate diaktifkan. Jadi untuk grafiknya tembus rata kanan juga. Dan untuk gameplaynya saya rasakan itu bener-bener smooth banget ya, enak banget ketika mainin ya. Dan saya juga udah lama nggak main, jadi kok kangen juga sih main ML itu. Ya gimana lagi, tapi saya kurang suka game MOBA, ya sudahlah saya mainkan untuk ngetes gaming experience-nya aja di HP Realme 6 ini. Our inhibitor turret is under attack. I can hit you and let you die in a mile away. Untuk baterai sendiri berkurang kurang lebih sekitar 3-4% selama bermain 15 menitan. Dan ini ya oke-oke aja sih, jadi nggak terlalu boros juga. Sekarang lanjut ke game racing, yang saya pilih adalah Need for Speed No Limits. Ya karena saya bosan sama aspal, kita ganti aja ke NFS. Untuk gameplaynya saya rasakan ini nyaman banget dan tidak ada frame drop. Untuk settingan grafiknya emang tidak ada pilihannya di sini, jadi nyesuaiin sama performanya si HP. Tapi overall pengalamannya enak-enak aja. Walau gamenya itu ya 1 menit doang ya per stage-nya, jadi rada membosankan sebenarnya sih. クラフト X アンドリガールズバンドパーティー Setelah mencoba beberapa game berat seperti game FPS dan juga game racing, sekarang kita akan ke game musik atau game rhythm. Yang saya pilih adalah Bang Dream Girls Band Party. Ini adalah game yang cukup terkenal di kalangan para otaku ataupun para wibu karena terdapat lagu original Bang Dream dan juga ada lagu cover dari berbagai anime. Nah, di sini saya merasa agak ganjel karena pas main game FPS aja frame rate-nya itu lancar banget. Tapi pas main game ini, ya saya rasakan ada beberapa frame drop, bukan sedikit tapi cukup banyak. Mungkin gamenya ini, game Bang Dream ini belum support layar 90Hz, jadi saya coba ganti ke 60Hz. Dan hasilnya, ya sama aja. Mungkin karena game ini belum optimal atau prosesornya ini kurang mumpuni untuk menghadapi si game Bang Dream ini, saya nggak tahu. Intinya yang saya rasakan adalah berbagai frame drop kerasa banget ketika sedang bermain game ini. Karena saya penasaran kenapa kok main Bang Dream aja bisa ada frame drop, jadi saya coba lagi game satunya, yaitu Love Live School Idol Festival All Stars, atau singkatannya adalah Love Live Sivas. Kurang lebih gamenya itu mirip, gamenya itu emang game musik, kemudian base-nya itu dari anime Love Live, lagunya juga original Love Live, dan saya coba mainkan 1-2 lagu. Dan di sini saya rasa tidak ada masalah dengan touch response ataupun masalah nge-lag frame drop, itu nggak ada sama sekali. Bener-bener nyaman, padahal settingan grafiknya saya setting di max 3D, jadi bener-bener grafik paling tinggi ya. So ini nggak tahu saya masalahnya di mana, apakah dari aplikasi Bang Dream-nya atau dari HP-nya. Ya kita tunggu aja, nanti mungkin ada beberapa update yang akan memperbaiki masalah ini. Kemudian saya coba iseng-iseng memainkan game simple yang cukup bikin saya ketagihan dulu pas tahun 2017. Ini adalah Rodeo Stampede. Jadi ceritanya kalian cuma lompat-lompatin binatang, kemudian ya dapetin binatang baru, masukin ke dalam zoo, habis itu dapat uang dari pengunjungnya. Habis itu muter aja terus. Tapi herannya di sini kok malah pas saya main agak ada stuttering ataupun lag ataupun frame drop. Jadi sama kasusnya kayak si Bang Dream tadi, ini kok malah nge-lag juga. Jadi kayak agak berat gitu gerakin si binatangnya, kemudian loncat-loncat itu kayak ada patah-patahnya gitu loh. Udah saya turunkan ke 60Hz juga dan hasilnya ya sama aja. Ya intinya saya nggak tahu ini masalah dari mana, entah itu dari softwarenya yaitu aplikasinya atau ini dari hardwarenya si HP itu sendiri. Oke, lanjut ke game berikutnya. Ini adalah salah satu request yang saya terima, yaitu mainin PES 2020. Dan di sini saya mencoba untuk menggunakan setting videonya itu di high ya. Dan selama saya mainin satu game itu, ya saya rasakan nggak ada nge-lag sama sekali, nggak ada frame drop.
mulus, enak, smooth banget. Jadi pas passing bola, kemudian pas kick off, ataupun pas ngegolin itu bener-bener nggak ada kendala sama sekali. Walaupun saya emang aslinya nggak bisa main bola dan ngegolinnya juga agak ya ala kadarnya lah ya. Captain on bridge. 艦長、オープンワールドの冒険依頼は毎週3回受けるチャンスがあるんだよ。 Lanjut ke game sebelum terakhir yaitu Honkai Impact 3. Nah, ini adalah mungkin bisa dibilang salah satu benchmark buat saya ketika ngetes sebuah HP dengan kemampuan gamingnya. Karena Honkai Impact 3 ini jujur aja gamenya agak berat, tapi ternyata di Realme 6 ini bisa menggunakan settingan mentok kanan alias ya rata kanan secara default atau secara recommended. Kaget juga sih awalnya, tapi ya harus dibuktikan dengan sebuah gameplay. Dan ketika saya main 1 round, 2 round, ini aduh luar biasa banget grafisnya. Mantap banget, HDR nyala, kemudian shadownya juga bagus, nggak ada frame drop. Wah, pokoknya mantap banget. Animasinya juga bener-bener kelihatan mulus sekali. Kemudian game yang terakhir adalah Black Desert Mobile. Ini adalah sebuah game yang dulu sempat direkomendasikan oleh salah satu teman saya untuk dimainkan. Tapi setelah bikin karakter, lewatin ya berapa quest ya, 1 atau 2 quest, saya ganti HP, habis itu udah lupa gitu ya. Entah lupa atau saya emang yang males downloadnya lagi. Jadi sekarang kita akan uji coba karena ini adalah salah satu game yang cukup berat bagi saya. Dan untuk grafisnya, saya emang pakai grafis yang rata kanan. Dan ini masih mulus-mulus aja, tidak ada masalah. Maka di akhir video ini, saya menyimpulkan bahwasannya Realme 6 ini ternyata memang benar-benar cocok buat para gamers yang memiliki budget terbatas, di angka 3-4 jutaan, tapi mereka ingin memiliki experience dan performa gaming yang cukup ganas seperti rasanya flagship. So itulah dia video gaming test Realme 6 kali ini. Gimana menurut kalian sih Realme 6? Apakah mengubah ekspektasi kalian soal MediaTek atau tidak? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa kalau udah nonton video ini, silahkan subscribe channelnya. Jangan lupa like dan share juga video ini. Kalau nggak suka silahkan dislike aja dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.